Pemda Bovendigul memastikan anggaran pemungutan suara ulang telah disalurkan ke rekening penyelenggara KPU dan Bawaslu. Polres Bovendigul melaksanakan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat dalam rangka menyambut HUT Bayangkara ke-79. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Senang sekali saya Fernando Kakurung kembali menjumpai Anda dalam tayangan Info Digul edisi hari ini Sabtu 31 Mei 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Bupati Bovendigul Hengki Yaluwo memastikan anggaran pemungutan suara ulang telah disalurkan pemerintah melalui rekening penyelenggara KPU dan Bawaslu Bovendigul. Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Bupati Hengki Yaluwo memastikan kesiapan anggaran untuk pemungutan suara ulang. Bupati Hengki mengatakan anggaran PSU telah siap dan sudah ditransfer pada rekening pihak penyelenggara KPUD dan Bawaslu Bovendigul. Berdasarkan kesepakatan, dana PSU untuk KPUD sebesar 18 miliar rupiah, ditambah sisa anggaran 1,2 miliar sehingga totalnya sebesar 19,2 miliar rupiah. Sementara untuk pihak Bawaslu menerima 8 miliar rupiah. Anggaran PSU yang diberikan kepada pihak penyelenggara sudah termasuk bantuan dari pemerintah Provinsi Papua Selatan. Selain pihak penyelenggara, anggaran keamanan juga telah disalurkan pada pihak TNI Polri untuk mendukung pelaksanaan pemungutan suara ulang Agustus mendatang. Selain Pemda Bovendigul, anggaran PSU juga dibantu Pemprov Papua Selatan yang diperkirakan mencapai 8 miliar rupiah. Di mana proses pencairan telah dilakukan pemerintah sesuai dengan komitmen bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diharapkan melalui dukungan anggaran yang tersedia, pelaksanaan PSU di Kabupaten Bovendigul berjalan baik untuk menentukan kepala daerah 5 tahun ke depan. Tim Liputan Digul TV, Agnes melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya. Peserta CPNS dan P3K Bovendigul yang lolos seleksi tahap SKB diminta segera melengkapi persyaratan administrasi agar pengusulan NIP bisa dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan BKN Pusat. Setelah dinyatakan lolos pada seleksi kompetensi bidang, peserta lulus CPNS maupun P3K diharapkan segera melengkapi persyaratan yang tersedia di akun masing-masing. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bovendigul Mahmudin Abdullah kembali mengingatkan para pelamar CPNS dan P3K untuk segera melengkapi persyaratan administrasi karena batas waktu pengumpulan berkas di akhir Mei 2025. Hal ini disampaikan mengingat waktu pemberkasan yang diberikan BKN Pusat untuk pengusulan NIP telah berakhir. Beberapa persyaratan yang harus dilengkapi diantaranya surat keterangan catatan kepolisian SKCK, surat keterangan kesehatan, tes narkoba, dan dokumen pendukung lainnya. Informasi mengenai persyaratan lengkap telah disampaikan melalui akun masing-masing pelamar. Pihak BKD dan PSDM Bovendigul mendapat ultimatum dari Badan Kepegawaian Negara BKN Regional 9 Jayapura agar proses pengusulan nomor induk pegawai harus dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan. Ada beberapa persyaratan yang memang harus dilengkapi oleh para pelamar yang dinyatakan lulus baik CPNS 2024 maupun P3K. Di antaranya persyaratan-persyaratan yang sudah kami sampaikan melalui akun masing-masing, perlu saudara-saudari, Bapak Ibu yang sudah dinyatakan lulus melengkapi. Ada beberapa persyaratan memang yang harus dilengkapi, di antaranya bukti SKCK, surat kesehatan, narkoba, dan biodata lain yang harus dilengkapi. Akhir pengumpulannya kami berharap di bulan Mei ini sudah selesai.
karena kami diultimatum oleh BKN, khususnya Regional 9 Jayapura, ingin supaya proses pengusulan NIP dari calon pegawai negeri sipil maupun P3K ini bisa berjalan sesuai dengan schedule atau deadline waktu yang sudah ditentukan dari pusat. Bagi CPNS yang telah menerima SK dan melaksanakan tugas pelayanan di kantor masing-masing, BKD Bovendigul berencana menyelenggarakan Latsar atau Prajabatan. Latsar tersebut merupakan program wajib bagi CPNS sebelum diangkat menjadi PNS, sehingga pihak BKD masih berkoordinasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Provinsi Papua terkait jadwal pelaksanaan Latsar tersebut. Mahmudin kembali mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan dan fokus melengkapi persyaratan administrasi agar proses selanjutnya berjalan dengan lancar, di mana keterlambatan dalam melengkapi berkas akan menyulitkan proses selanjutnya. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara semua, jangan kemana-mana, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Mendukung fungsi tugas dan wewenang anggota DPRK jalur afirmatif,
Jajaran legislatif perlu membentuk struktur dan komposisi kelompok dalam alat kelengkapan dewan. Proses pembentukan kelompok khusus ini menjadi langkah strategis dalam mendukung tugas-tugas legislasi dan fungsi pengawasan anggota DPR Kabupaten Digul periode 2024-2029. Susunan definitif kelompok khusus akan segera disahkan melalui rapat paripurna Dewan. Sebagaimana diketahui berdasarkan surat keputusan Gubernur Papua Selatan tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Boven Digul terpilih melalui mekanisme pengangkatan telah diresmikan dengan mengucapkan sumpah janji jabatan pada 20 Mei 2025 lalu. Dengan segera dibentuknya kelompok khusus ini, DPR Kabupaten Digul berkomitmen meningkatkan kinerjanya dalam mendukung pembangunan kabupaten selama masa jabatan periode 2024-2029. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Sementara itu Bapak Mama, DPR Kabupaten Boven Digul tetap mengacu pada peraturan pemerintah tentang tata kerja DPRK dalam menetapkan kedudukan, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab anggota termasuk mekanisme pengangkatan. Berdasarkan pasal 44 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak, dan tanggung jawab keanggotaan pimpinan serta alat kelengkapan DPRK harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara ayat 2 menegaskan anggota DPRK yang diangkat wajib menjalankan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan serta tugas dan wewenang alat kelengkapan DPR Kabupaten diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib. Maka pasal 31 ayat 5 menyatakan, Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan, sehingga pembentukan alat kelengkapan DPR ditetapkan dengan keputusan DPRD yang diambil kesepakatannya dalam tatanan paripurna. Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, sehingga pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan oleh keputusan DPRD yang mengambil kesepakatan dalam tatanan Sesuai dengan amanat undang-undang, maka kelompok khusus perlu menempatkan anggotanya pada perubahan alat kelengkapan DPR Kabupaten Boven Digul periode 2024-2029, sehingga pimpinan alat kelengkapan dan kelompok khusus tidak boleh merangkap jabatan pada alat kelengkapan yang bersifat tetap. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara semua, jangan kemana-mana, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id.
Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Dalam rangka menyongsong hari ulang tahun Bayangkara yang ke-79, Polres Bovendigul melaksanakan pelayanan kesehatan gratis, terutama bagi pelajar dan pedagang mama-mama Papua di seputaran titik nol Kota Tanah Merah. Menjelang HUT Bayangkara yang ke-79 tahun, Polres Bovendigul mengadakan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat di Pasar Mama-Mama Papua titik nol Tanah Merah. Pelayanan kesehatan ini sudah berlangsung 2 hari dan akan terus dilakukan Polres Bovendigul dalam membantu masyarakat maupun anak sekolah. Diketahui pelayanan kesehatan gratis ini tidak meminta persyaratan khusus seperti BPJS maupun Jamkesmas, karena pelayanan ini murni untuk menolong masyarakat agar hidup sehat. PSKC Dokes Polres Bovendigul Aibtu Agus Sugiarto Judi mengatakan dalam menyambut hari ulang tahun Bayangkara, Polres Bovendigul menyelenggarakan beberapa kegiatan. Salah satunya yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut sudah berlangsung sejak kemarin dan dilakukan pada anak sekolah di SMP Negeri 1 Tanah Merah. Kemudian pada hari kedua dilaksanakan di titik nol Pasar Mama-Mama Papua. Pada pelayanan ini Polres Bovendigul membawa tenaga kesehatan seperti dokter, apoteker, dan juga perawat, di mana pemeriksaannya dilakukan secara umum mulai dari tensi darah, pemeriksaan malaria, dan melayani berbagai keluhan masyarakat lainnya yang bersifat penyakit ringan. Dalam menyambut hari ulang tahun Bayangkara, kami mengadakan beberapa kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan di bidang pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang kami lakukan, tujuan niatnya adalah untuk membantu masyarakat Bovendigul untuk kemudian mendapatkan pelayanan kesehatan. Kami kemarin sudah mulai dari sekolah-sekolah, dari SMP Negeri 1. Kemudian ini hari kedua kami laksanakan, kami pelayanan kesehatan di mama-mama yang kebetulan ada beraktivitas jualan-jualan di pasar titik nol. Untuk kegiatan pemeriksaannya, ini kebetulan kami membawa dokter, ada tenaga apoteker, ada tenaga perawatan sebagainya. Untuk pemeriksaan kesehatan secara umum, mulai dari tensi, kemudian mereka mungkin yang ada punya rasa demam, kemudian kita periksa termometernya, kemudian keluhan-keluhan yang bersifat penyakit-penyakit yang sedang atau ringan dan sebagainya, kita bantu dengan obat-obat yang kami sediakan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat akan terus dilakukan dengan menyesuaikan waktu pelaksanaan. Polres Bovendigul juga akan menjalin kerjasama dengan Pemda, dalam hal ini Dinas Kesehatan melalui Puskesmas untuk terus memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Seluruh stakeholder diminta bahu-membahu membangun masyarakat dari sisi kesehatan, karena masyarakat yang sehat akan memberikan kontribusi pembangunan yang lebih baik untuk masa depan. Tim Liputan Digul TV,
Anis melaporkan. Puluhan tenaga pendidik dari berbagai satuan pendidikan di jajaran Pemda Bovendigul mengadu pada pihak legislatif terkait kebijakan pemotongan tambahan penghasilan pegawai atau TPP oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul. Para guru yang tergabung dalam beberapa kelompok organisasi profesi pendidikan mendatangi DPRK Bovendigul menuntut klarifikasi resmi dari pemerintah, dalam hal ini Dinas Teknis, terkait alasan pemotongan tambahan penghasilan para pegawai tenaga pendidik. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Bovendigul Hatta Nongkeng mengatakan kedatangan ini untuk mempertanyakan kejelasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul, di mana selama 5 bulan TPP para guru yang dibayarkan mengalami pemotongan dan belum ada penjelasannya. Maksud dan tujuan kami ini sudah pernah kami sampaikan juga di Dinas Pendidikan. Dalam hal ini kita sudah pernah ketika waktu itu ada keterlambatan pembayaran PTP guru-guru yang dapat triwulan, namun tertunda sampai 5 bulan. Di situ guru-guru agak kecewa dan merasa kenapa hak-hak kami ini terlambat disampaikan. Setelah kita berupaya berkoordinasi dengan dinas, ternyata TPP itu sudah dibayar. Setelah dibayar, namun di situ ada pengurangan-pengurangan yang memang belum ada penjelasan dari kami kepada kami dari pihak-pihak. Sebelumnya Dinas Pendidikan telah memfasilitasi pertemuan dengan Sekretaris Daerah, Sekda, bagian keuangan, portal dan bagian hukum. Namun banyak guru yang tidak hadir karena bertepatan dengan ujian sekolah, sehingga tidak mengetahui hasil pertemuan tersebut. Kedatangan para guru di kantor DPRK Bovendigul disambut oleh seluruh anggota DPRK dan menerima seluruh aspirasi para tenaga pendidik. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, guk bagenet, guk bagenet, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.